Halo, assalamualaikum. Ini adalah jajanan 77 kemarin di Lazada yang baru saya unbox 10 hari kemudian. Ini 17 Juli. Ya, karena memang kemarin liburan, pergi-pergi, kemudian juga rada males mau masuk studio buat syuting. Ya sudahlah, toh belinya di official store. Dan saya lihat kardusnya sama dengan kardus yang waktu saya beli Poco. Dari apa nih? Uni Air Cargo ya. Jadi saya percaya isinya bener, dan ini pakai Lazada Express sih, jadi harusnya juga nggak ada yang aneh-aneh. Ini dia Redmi Watch 4 warna grey yang saya beli, lumayan selisihnya 900 ribuan. Ini kan ini harga resminya tuh 199, 1.200.000, 1,2 juta kurang 1.000. Kalau di Shopee di mana-mana sering banget kena diskon 100.000 jadi 1,1. Nah di Lazada 920.000, seingat saya kemarin beli yang warna grey. Kemudian ini spek highlightnya, dia support 5 system GNSS ya. Kemudian Bluetooth calling juga ada, ultra large AMOLED display, exquisite aluminium alloy frame. Framenya dari aluminium, long battery life, advanced health and workout tracking, bukan tracing, sorry. Water resistant 5 ATM, baterainya 470 mAh, dan untuk aplikasinya biasanya pakai Mi Fitness ya. Saya udah install tadi di smartphone saya. Yuk kita lihat untuk chapter pertama, isi di dalam box dan closer looks ke watch-nya. Kita buka yang warna grey ini. Redmi Watch 4 ini untuk chargernya seperti ini, docknya kecil saja. Kita tes sedikit apakah kuat menahan bebannya. Oh bentar, smartwatch-nya masih diplastikin. Sisanya ada user manual, udah itu aja ya. Kita harus buka dulu. Iya, strapnya lebar banget. Dan saya suka pengaitnya gini doang. Dan kelebihannya masih dimasukin ke ring ya. Saya berharapnya sih dimasukin lagi ke dalam strap. Biar nggak usah pakai ring-ringan, tapi ya sudahlah. Ini kalaupun harus beli strapnya kayaknya bisa. Ntar, kita lepaskan lagi plastik pelindungnya. Ya, untuk lepas strapnya gampang ini. Tapi strapnya nggak universal ya. Ini yang pakai pengait kayak gini, kayak Apple Watch, kayak smartband kekinian. Bentar, untuk masangnya lagi nggak usah ditekan tombolnya, harusnya tinggal didorong. Ya, udah kuat. Di sisi bawah, sensornya besar banget kayak gitu. Dan saya akan pasangkan dock charge-nya, posisinya dari sini. Yes, kuat ini magnetnya. Tuh, nggak gampang lepas, saya goyang-goyang, oh lepas akhirnya. Tapi lumayan kuat ya. Oh iya, kalau digantung nggak akan kuat karena si smartwatch-nya berat. Efek dari frame-nya yang aluminium ini mungkin, bukan plastik. Aluminium itu ringan dibandingkan logam lainnya, tapi kalau dibanding plastik tetap ya lebih ringan plastik, cuma lebih kuat aluminium jelas. Kita lihat di sini ada lubang untuk loudspeaker, mikrofonnya antara yang ini atau di sini. Kemudian tombolnya satu saja dan bisa scroll juga. Kita coba tekan dan tahan untuk menyalakannya. Penampakan watch-nya seperti ini. Saya suka watch yang square ya dibanding yang rounded. Rounded juga nggak masalah sebetulnya. Tapi kalau ada yang square saya lebih suka lagi. Dan wow, powered by Xiaomi HyperOS English, dan betul disuruh download Mi Fitness ya. Silakan disimak lagi penampakan watch-nya. Ini bukan yang baru rilis sih. Jadi harusnya teman-teman bisa lihat review lebih mendalamnya di channel-channel lain yang sudah bahas. Saya belum tahu sampai full review atau enggak, mau dipakai aja dulu. Termasuk masalah aplikasi dan security-nya ya. Kalau misalkan bagus, kenapa enggak? Jangan lupa nyalin location biar langsung muncul seperti ini watch-nya. Dan ya mantap ini juga. Langsung ada Bluetooth pairing code. Kenapa? Karena dia butuh pairing buat Bluetooth call juga. Cepat banget pairingnya. Start. Ya. Untuk chapter kedua kita bahas tentang menunya di watch dulu ya. Baru nanti di aplikasinya. Sudah disajikan sebuah watch face yang seger banget. Dan layarnya nggak flicker ya. Di kamera saya mantap. Mungkin efek dari saya geser lightingnya biar lebih terang, jadi flickernya berkurang. Lalu kita cek untuk user interaction-nya dari atas ke bawah. Oh ini notif nih, biasanya dari atas ke bawah smartwatch lain kebanyakan buat
toggles atau control center dari bawah ke atas buat notif. Kalau ini kebalik kayaknya. Iya, kebalik. Dari bawah ke atas buat control center, malah dari atas ke bawah buat notif. Jadi kayak HP ya. Kemudian kalau dari kiri ke kanan, ini ada quick card-nya kayaknya. Widget namanya di sini. Dan kalau kita tap and hold, bisa diedit juga widgetnya buat dihapus. Ntar, kalau kanan ke kiri, ya widget juga. Oh iya, ini kayak di Mi Band Pro, Mi Band 8 Pro, Xiaomi Smart Band 8 Pro ya. Widgetnya kayak gini. Pantesan berasa familiar. Yeah, ini bisa dihapus. Jadi geser ke kiri dan ke kanan sama aja, nanti balik ke menu atau ke widget yang berurutan. Ya, dan untuk masuk ke menu utamanya dengan tekan tombol yang ini, menu utamanya berupa grid. Kalau di scroll dia turun, bukan jadi zoom in zoom out ya. Nah, karena saya butuh tahu ini menunya apa saja, saya akan ubah dulu menunya di setting layout. Nih, ada dua, grid atau list, dan kita kembali ke daftar menunya. Ada workout, history, running, training stats, heart rate, vitality, SpO2, sleep, stress, breathing exercise, weather, calendar, event, task, favorite contacts, phone, music, kamera, alarm, focus, stopwatch, timer, word clock, compass, find phone, flashlight, dan setting. Nah, saya mau coba sedikit satu-satu. Pertama dari menu workout-nya. Ada apa saja? Outdoor running, dia harus ngunci dulu untuk lokasinya. Ya, dia ada animasi buat penguncian lokasi. Ada warm up dulu. Kita back dulu aja. Back dengan swipe dari kiri ke kanan. Ada walking, freestyle, banyak, dan more. Ini bisa ditambahin juga dari beberapa kategori yang muncul. Jadi lengkap lah ya mode exercise-nya. Ada history dari exercise, jadi ada rekap per sesi. Training stat, ini untuk apa ya, mencatat hasil training dan udah sampai di tahap mana kita levelnya. Ini activity tracker harian, namanya stats di sini. Ada heart rate, vitality, ada vitality score juga. Perlu ditelaah lebih dalam ya tentang scoringnya pakai metode apa. Lalu kalender. Ini kalender kalau di tab, nggak bisa ditambahin ya. Jadi harus synchronize dari aplikasi Mi Fitness buat muncul datanya di sini. Kita back, gimana caranya? Oke. Bentar, saya penasaran kalau ditekan ini. Oh, dia ke home ya, bukan back ya. Kemudian ada task. Task juga harus ditambahkan dari aplikasi. Event juga sama. Kemudian kamera, remote kamera shutter ya. Alarm bisa ditambahkan dari watch-nya. Kemudian timer, ini ada template 1, 2, 3, 5, 10, dan 30 menit. Atau custom, bisa juga ya. Terakhir ada compass, saya harus calibrate dulu. Cepat calibrate-nya dan sudah muncul menunya seperti ini. Word clock, find phone, flashlight, dan setting. Setting ini buat watch face. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya yang bawaan ya. Yang ini bisa diedit. Oke, bisa diedit buat metrik yang muncul tentang apa, kemudian stylenya. Stylenya digeser nih. Warna sedikit ya, tone warnanya. Ada yang hijau, biru. Masuk lagi ke setting. Watch face tadi udah, sekarang display. Ada auto brightness, auto lock, raise to wake juga ada, screen on. Bisa dinyalakan terus-menerus. Kemudian cover to sleep, ditutup dengan telapak tangan biar mati juga bisa, tap to wake juga bisa, tapi karena ada tombol fisik nggak usah lah ya, karena tap to wake berarti si layarnya harus selalu siap menerima sentuhan kapanpun, pasti lebih nguras baterai. Always on display ada, kita tutup dulu. Ya, ini ngikutin tema. Nah, kalau ini kan always on display-nya ngikutin watch face. Kalau misalkan dia nggak punya, maka nanti akan ngikutin yang default always on display-nya yang kita pilih ya. Oke, kita back lagi. Lalu ada sound and vibration, do not disturb, notification. Bisa dipilih menyalakan layar dan hanya notifikasi kalau handphonenya terkunci dan hanya kalau lagi dipakai. Bagus. Lalu auto detect buat workout juga ada. Layout, battery, dan ada battery saver di situ. Sistem ini hanya reboot, power off, connect new phone, dan reset. Dan terakhir itu about.
sip. Itu dia kurang lebih menu di watch-nya. Simple dan udah lumrah sih sebetulnya kalau udah pernah pakai wearable Xiaomi sebelumnya. Ada software update, tapi nanti aja. Mungkin kalau saya jadi pakai beneran dan ada umur, ada rezeki buat bikin full reviewnya boleh. Di sini kita bisa set di aplikasinya buat incoming call, show contact info, reply with message juga bisa. Kalau misalkan di reject, kemudian ada background permission ini biar nyala terus aplikasinya di background. Jadi notifnya lancar, masuk terus. Sementara nggak saya nyalain dulu. Alarm bisa tambah dari sini atau dari watch juga. Nah, kalau task reminder harus ditambah dari sini. Termasuk kalender juga synchronize-nya dari sini ya. Kemudian ada fungsi-fungsi untuk kesehatan. Heart rate harusnya udah menyala, smart. Tapi masih off nih kalau buat high sama low heart rate notifnya. Kita coba set dulu. Ada blood oxygen juga. Bisa all day tracking, tapi by default padam. Kalau lagi zaman COVID kayaknya harus dinyalain terus kali ya. Biar tahu kalau saturasi menurun. Ini stres. Oke, saya harus kalau stres kayaknya. Kalau terlalu fokus kerja, terlalu banyak pikiran, harus ada pengingat. Biar step back, mundur sejenak ya dari kesibukan. Dan ini pengingat waktu berdiri. Kalau kelamaan duduk kan nggak baik. Vitality score setting nih yang saya belum ngerti gimana. Tapi saya akan coba nyalakan. Dan nanti kita bahas kalau jadi saya bikin video reviewnya. Stats ini target harian. Oke. Widget, nah widget ini bisa diatur dari sini. Settingnya dari aplikasi ya, nggak dari watch ya. Kalau ngehapus bisa dari watch, kalau sortir dari sini. Kalau misalkan, yes, 4 widgetnya maksimal ya. Nah, bisa ditambahkan juga sesuai kebutuhan. Ini kita tambahin random aja dulu ya. Misalkan kita taruh kayak gitu. Udah maksimal 4, udah nggak bisa nambah lagi kalau udah 4. Cuma satu layar widget bisa 4 icon atau 3 ya, bisa pilih ya. Kemudian aplikasinya bisa di-sort juga. Misalkan yang nggak butuh, kayak ini contoh aja kali ya. Saya kurangin task dan event. Terus yang lain mau saya naikin misalkan timer. Timer ini sering kepake, jadi saya taruh ke atas. Dan dia otomatis di-apply ke watch-nya, nggak usah dipencet save dulu. Vibration, sleep mode, DND, find device, emergency SOS, set password. Ya, set password ini berguna karena baru akan diminta ketika kita melepasnya. Jangan setiap nyalain watch-nya harus minta password, kalau itu saya nggak suka. Tapi ini berguna, cuma untuk saat ini saya nggak akan set dulu. Terakhir kita lihat watch face-nya ya. Ada utility, formal, custom, workout, dan all. Ini yang workout, 5 saja. Ntar, saya akan cari yang paling colorful buat muncul di layar, biar layarnya kelihatan sebagus apa. Kita coba apply yang ini, walaupun layarnya warnanya cukup pucat ya, nggak pada ngejreng. Tapi ya kelihatan nih layarnya bagus, AMOLED-nya. Tuh, hidup banget warnanya ngikutin, dan ya OLED on display-nya juga ngikutin. Ini yang default tadi ya, karena si watch face yang ini nggak ada OLED on display-nya, makanya munculnya tuh kayak gitu. Ini yang default theme tadi. Warnanya bagus ya, si layarnya. Sip lah, unboxing-nya segini aja, ini aja udah panjang. Saya mau update dulu software-nya sekarang. Nih, ada update software tadi. Berapa besarnya nggak disebutin. Cuma persentasenya aja. Ya, pokoknya kalau teman-teman tertarik dengan watch ini, saya akan sertakan link pembeliannya di official store atau toko-toko lain yang bisa jual lebih murah. Ini sendiri saya beli di Lazada pas 77 kemarin di kepala 920 ribuan, seingat saya ya. Di mana harga normalnya 1,2 juta kurang 1.000. Tapi di beberapa marketplace sudah sering kena diskon 100 ribu sih. Sip, saya pakai dulu ya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit, hatur nuhun, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closingnya aja lupa kayak gimana. Closing sendiri loh.